dipersembahkan oleh Ketemu lagi di segmen terakhir dari Hot Room. Apa kesimpulan Anda, pokok-pokoknya yang Anda mau utarakan di sini? Ya, kalau itu dikriminalisasi oleh sebuah opini yang tidak sehat, maka kami sangatlah memprihatinkan. Jadi korban kriminalisasi opini Bang. yang tidak sehat. Iya, Bang. Bagaimana sebuah pemikiran, bagaimana sebuah perbedaan dalam mengaplikasikannya digiring sedemikian rupa, dikriminalisasi menjadi sebuah pelanggaran hukum. Ya, menurut Anda seolah-olah di belakang diduga Majelis Ulama Indonesia. Ya, kami duga demikian. Dan ini satu lagi, ada pesan moral dari Presiden kita, Pak B.J. Habibie, Profesor B.J. Habibie mengatakan bahwa penjara bukan tempat untuk orang yang berbeda pemikiran. Karena memang dalam teori hukum pidana, apa yang pikiran jahat di pikiran orang itu bukan pidana. Tapi kalau pikiran jahat itu disebarkan, itu bisa jadi masalah. Makanya ada pasal 28 dari Undang-Undang ITE. Tapi belum dalam bentuk perbuatan nih, Mbak. Ini dalam konteks pemikiran, perbedaan pemikiran. Apakah ceramah itu perbuatan? Jangan sampai kita masuk ke dalam ada toleransi dan intoleransi. Ini sudah berhadapan-hadapan, Bang. Nanti kita tunggu Mabes Polri lah. Oke. Pak Isnur, kesimpulan terakhir apa? Ya, pertama, cara-cara seperti ini cara yang sangat panjang, Bang, dalam konflik keagamaan. Nah, apa yang dilakukan oleh kita harusnya kan dialog, Bang. Ya. Dulu tahun 30-an Imam Hasan dari Persis dengan Ahmadiyah itu debat keras dialog. Nggak berujung pada pemenjaraan. Jadi kayak gini-gini ya dialog, dikemukakan, bermain kemudian bagaimana bertarung argumentasi logika, selesai. Jadi Anda ini masih sebatas berdialog, perbedaan opini. Kalau emang MUI mau melindungi umatnya, kasih fatwa, kasih nasihat, jangan kemudian mendorong untuk pidana. Oke, Pak Rohim. Saya melihat gini ya, antara Panji Gumilang dengan MUI ini perlu ada mediator yang objektif. Tapi kan sudah proses hukum terlambat. Enggak, di luar proses hukum. Soal rekonfirmasi tabayun tadi itu. Kenapa Panji Gumilang tidak mau kehadiran MUI? Saya melihat karena memang sudah ada sudah ada jadi MUI persaingan itu kekuasaan, mungkin persaingan pengaruh segala macam. Ini kan Panji Gumilang ini kan pendapat-pendapatnya kan nyeleneh, Bang. Ya. Orang yang pendapat nyeleneh itu pasti bertentangan dengan. Jadi Anda melihat ini hanya sebatas perselisihan perbedaan pendapat. Ya. Terima kasih. Pak Ramadan, kesimpulan terakhir. Dalam menangani kasus ini, penyidik akan melakukan proses penyidikan secara profesional. Tentu sesuai dengan fakta-fakta pembuktian yang didukung dengan scientific investigation, yang didukung oleh keterangan-keterangan ahli, dan yang didukung oleh alat bukti yang cukup sesuai dengan KUHP pasal 183 dan 184. Demikian Bang Hotman. Terima kasih Pak Ramadan. Kemudian Reza, alumni Al Zaitun. Kesimpulan Anda apa? Baik, Bang Hotman. Saya selaku alumni, sebenarnya terutama alumni yang awal-awal terutama Bang Hotman yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang kontroversi belakangan ini merasa cukup dirugikan kami ini Bang Hotman Banyak dari kami itu yang banyak tersandung, baik itu dalam karir, keluarga, dan juga pergaulan. Artinya siapa yang bermain api, kami yang terkena asap. Anda tetap setuju bahwa Anda tetap setuju kasus ini harus dilanjutkan dan Panji Gumilang jadi tersangka? Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Itu aja harapan kami, dan semoga ini selesai agar masyarakat terhadap alumni ini kembali baik. Gitu, Anda sebagai alumni tadi Anda mengatakan ada video bahwa seolah-olah Panji Gumilang mengatakan bahwa kitab suci itu ciptaan Nabi. Kalau itu benar, Anda setuju jadi tersangka beliau? Ya, kalau misalnya memang harus dijadikan tersangka, kenapa enggak? Oke. Majelis Ulama Indonesia, apa kesimpulan Bapak? Ya, hari ini Panji Gumilang tentu menuai apa yang dia sampaikan ke masyarakat melalui berbagai medsos. Ya. Dan hari ini pula Panji Gumilang harus mempertanggungjawabkan. Oke. Dan penyidik sudah melakukan proses penyidikan, ya tentu saja harus ditunggu. Dan kita harus tenang bagaimana penyidik melakukan proses-proses hukum. Dalam agama manapun kan perdamaian, musyawarah
harus ditonjolkan. Kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak merangkul Panji Gumilang ini untuk mulai sama-sama ke arah yang searah gitu loh? Oh, dari awal sudah kita rangkul. Begitu. Tapi yang dirangkul nggak mau, memukul malah. Oh begitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Apa karena dia terlalu kuat? Katanya ada jenderal di belakang. Benar nggak itu? Ya, kami tidak melihat itu ya semua. Tetapi kewajiban dari Majelis Ulama Indonesia tadi meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang. Oke. Itu kewajiban. Ya. Jadi kemudian ketika kita rangkul, kita datang, kita bersurat, ditolak ya nggak apa-apa juga. Jadi tidak ada lagi jalan damai dari Majelis Ulama Indonesia? Ya kan sudah menjadi ranah hukum. Ya. Kita Oke. tunggulah. Sekarang kepada pelapor, Iksan Tanjung, advokat pembela Pancasila. Apa kesimpulan Anda? Jadi kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila pernah menawarkan restoratif justice. Kita duduk bersama, kita bicara, Saudara Panji, kalau Anda punya keyakinan, monggo silakan. Tapi tolong hargai juga orang lain yang punya keyakinan. Dan sampai hari ini Panji Gumilang dia nantangin. Nantang malah. Saya, ayo silakan hukum. Saya buktikan, saya tidak salah. Lo bukan itu persoalan salah nggak salah. Ya. Anda silakan yang keyakinan Anda. Ya. Tapi kemudian jangan hargai orang lain. Kita kalau restoratif justice, kita duduk bersama. Para ahli menilai. Ya. Kalau salah, akui kesalahannya, minta maaf kepada publik. Ini masalah selesai. Persoalannya Panji itu kekeh. Bagi pelapor masih terbuka jalan damai. Sangat terbuka. Ini Bang Hotman, saya dengan masih Panji terbuka jalan damai. Itu dulu. Sangat. Dan sangat. Anda tidak ada lagi jalan damai, jalan terus. Kalau diminta untuk kami kompromi masih mau? Kalau kami sebagai kuasa hukum, tentunya ini dikembalikan kepada klien kami bahwa seandainya memang itu betul ada tawaran restorasi justice, tentunya hal ini kan harus dibicarakan terlebih dalam. Siapa ya misalkan sebentar, sebentar. Misalkan restorasi justice ini kalau tadi bicara ini harus oleh masyarakat hari ini diwakili oleh siapa? Misalkan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ketiga lah. Nah, inilah yang mungkin saja kalau seandainya ini dilakukan, ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Dan satu pesan dari saya, Bang Hotman harus datang ke Al-Zaitun, melihat fakta hukum di sana seperti apa. Saya tunggu Abang jangan dengar-dengar. Saya tunggu undangannya. Oke, para pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Dan sebagai kesimpulan, saya hanya mengutarakan teori hukum bahwa sudah puluhan profesor hukum mengatakan apa yang di pikiran orang, pikiran jahat di pikiran orang tidak bisa dipidana. Tapi kalau pikiran itu diutarakan ke publik, apakah itu termasuk pikiran jahat? Itulah yang nanti akan dibuktikan oleh Mabes Polri. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Metro TV yang hot. Ayo kita ke depan, Pak. Metro TV,